tradisi keilmuan itu harus dijaga dengan hujjah dan dengan tadwin, dengan pembukuan. Saya punya sekian cerita ya, misalnya dulu kita mungkin iskal itu janggal. Kenapa sih orang Islam tukaran sama orang Islam itu? Sehingga di antara doa Nabi yang enggak dikabulkan Allah, enggak boleh dikabulkan sama Allah, enggak boleh, bukan berarti enggak mustajab. Redaksinya famana aniha, memang enggak boleh. Redaksinya bukan falam yastajib lahu tapi famana aniha. Di Al-Marrah As-Salisa ini Nabi dilarang, yaitu melarang umat Islam itu jangan sampai tukaran sama umat Islam sendiri. Itu kata Allah, ya enggak bisa kata Allah, kalau itu enggak saya kabulkan. Itu dulu guru-guru kita nyontohkan sederhana. Kira-kira kalau saya tukaran wek Gus Zofuru, Mbah Mun luwih ikhlas timbang ditukari wong liya. Nek ana kakak ditabuk adik, wong tua luwih ikhlas timbang ditabuk tangga. Barokahnya membaca kita lebih mentoleransi. Kalau ada Mbah Hashim dikritik Mbah Fakih Mas Kumambang, kita ikhlas itu. Tidak dikritik guru PAUD, itu kan. Atau dikritik orang-orang yang nggak bisa ngaji. Artinya ternyata keliru kita bilang kiai kok tukaran, justru bagus kiai tukaran dibanding kiai dikritik guru PAUD atau dikritik orang-orang yang nggak bisa baca kitab. Akhirnya barokahnya baca kita menjadi tahu. Dulu Mbah Mun sering cerita, ini masih cerita silsilah ya. Jadi Mbah Ali Maksum tadi kita tahu di antara guru besarnya Mbah Ali Maksum tentu Mbah Mahfud Termas. Beliau adalah adik dari Kiai Mahfud Termas. Mbah Dimyati ini adik Kiai Mahfud Termas. Itu punya saudara namanya Abdul Razak, juga punya saudara namanya Dahlan, itu yang membawa Thariqah Syadziliyah di Solo Raya, yang sekarang alhamdulillah diteruskan Gus Wafi. Dulu di antara pesannya Mbah Mun ke saya, hak Wafi kandani kon ziarah ning Mbah Dimyati. Mergo Thariqah Syadziliyah dulu itu yang bawa keluarganya Mbah Dimyati. Jadi semuanya ini masih dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Nah pesan saya karena tadi Mbah Munawir yang termasuk orang pertama yang bawa Quran, bawa Qiraah Sab'ah. Kenapa saya bilang termasuk? Karena kalau bilang paling pertama ini nanti butuh data dan itu agak kerepotan. Tapi yang jelas mimman istahara lah. Mimman istahara yang membawa Sab'ah ke sini itu adalah Mbah Munawir. Terus beliau ngajarkan diantaranya ke Mbak Arwani pakai kitab Satibi, pakai kitab Nazmus Satibi. Terus Nazmus Satibi itu diteruskan oleh Mbak Arwani, ditulis. Yang nulis dulu Mbah Dola Salam. Bapak saya itu murid Mbah Dola. Dulu Mbah Dola sebelum ke Mbak Arwani ngaji sama Ki Said di Sampang. Bapak saya sebelum ngaji di Mbah Dola sudah hafal Quran lewat buyut saya sendiri namanya Ki Zubaidi. Yang Ki Zubaidi akhirnya jadi menantunya Mbah Ahmad Syuaib. Jadi buyut saya kandung ini namanya Sofiyah, itu angsal keluarga Lasem, yang adiknya Sofiyah ini punya adik Badi'ah yang jadi ibunya Ki Sahal. Terus Ki Sahal punya Mbak Yu namanya Muzayanah, punya di garwa Ki Mansur punya anak Gus Qayyum. Jadi dulu ibu saya, ibunya Gus Sofur, ibunya Pak Maftu itu semuanya di Lasem. Karena saya dari keluarga Gen ya Lasem, dari keluarga sanad guru ya Lasem. Tapi Lasem Bahdawi itu dulu ngajinya di Mbah Umar Harun di Sarang. Mbah Umar Harun ini menangi Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sayyid Zaini Ahmad Zaini Dahlan ini punya cucu keempat yang hidup di Sedan, terus makamnya di Lasem, namanya Habib Haidar, itu yang nulis biografinya Mbah Maksum. Mbah Maksum bukan Bali, biografinya Mbah Maksum itu ditulis oleh Habib Haidar, namanya Haidar bin Hasan bin Sodaqoh bin Ahmad Zaini Dahlan. Nah, Habib Haidar ini menantunya Sayyid Hamzah Sato. Hamzah Sato itu Hamzah bin Abdullah bin Umar, itu kakaknya Sayyid Abi Bakar Sato, Sohibul I'anah. Nah Sayyid Umar ini yang dulu ngajari mbahnya Mbah Mun namanya Ahmad bin Syuaib. Nah, di antara ajarannya adalah baca kitab-kitab kecil yang bisa dihafal. Dibawalah ke sarang jadi metode muhafadzah. Tapi kemudian lama-lama oleh pondok itu jadi syarat kenaikan kelas. Dulu nggak ada muhafadzah untuk kenaikan kelas ya, supaya orang alim itu harus hafal, lama-lama dipakai syarat untuk muhafadzah. Jadi semua ini sanad harus kita ingat supaya kita bisa menjaga tradisi. Termasuk tradisi ini kiai seneng jagungan, terus ngomong ra penting. Itu juga sanad. Setahu saya Mbah Mun itu kalau ketemu bapak ya guyon terus. Saya punya kenangan tuh yang dulu agak iskal tuh begini. Ada isu lah, entah isu entah hoax entah apa, ada kaji itu agak beling itu, pokoknya beling lah gitu. Seneng siapa itu, rondo lah apa itu. Pokoknya beling gitu. Ketika Mbah Mun dilaporin tamu kalau kaji itu beling sama rondo itu. Mbah Mun tanyanya lucu. Lho ayu no cung. Wahyu banget Mbah. Wahyu. Itu bapak juga bakas ayu nih.
Dulu saya sekali ini kiai kok bakas wong ayu, bakas budine barang lah kira-kira gitu. Tapi setelah saya tambah alim, tambah ngerti itu, kata bapak gini, ya apik bakas ayu hak, timbang iyakno malah qadzaf. Ternyata seni. Sekali Mbah Mun atau bapak bilang, kaji kok zino kaji, maka larinya ke qadzaf. Maka menghindari bahasa menuduh, ngomong yang nggak penting. Loh ayu no. Jadi kiai dulu tuh orang sok suci tapi menghindari hal-hal yang jadi punya seni untuk ngelola kehidupan. Orang bermalam-malam jagungan sama teman asik itu kan perlawanan terhadap nafsu kita, syahwat kita untuk mungkin nikmati dugem di bar atau di tempat-tempat maksiat. Itu setan di Indonesia tuh kakuati sama Ki Jawa. Orang supaya tidak tertarik maksiat itu Ki Jawa cukup ketemu kancane masak terong guyon, gejolok-gejolokan zaman mondok, sewengi lulus sangka maksiat. Bar wis tutup. Perlawanannya sederhana, nggak pakai tahajud, nggak pakai wiridan, karena Ki Jawa juga koyoke rapati potongan ahli ibadah gitu, jagungan gitu. Jadi setahu saya itu pernah lihat Bali itu sekali ketika beliau ngisi ceramah di Mbah Hamid Bedowi, saya masih kecil diajak bapak. Dulu kalau bapak ngelihat Bali sama Mbah Hamid itu mesti nangis, karena dua orang alim bertemu. Yang akhirnya ya bisanan itu Mbah Hamid punya anak Gus Nasih, di sini ada Mbah Nafisa, terus jadi Mbak Salih Hindun itu. Jadi dulu itu ya guyon terus ketika ketemu. Itu yang sering bodoni Mbah Hamid itu ya Ki Bisri. Ki Bisri itu kalau datang ke Ki Hamid Pasuruan, nak wali tenan aku teko ditatakno mangan. Jadi ukurannya ya. Ternyata sampai sana dikei mangan tenan. Masih belum mengakui, kan nak wali tenan aku iki kiai rung di mobil, dongakno aku di mobil. Sudah kalah satu seri itu masih gak terima. Lalu itu Mbah Hamid akhirnya berdoa, ayo monggo, mugi-mugi Ki Bisri gak ada mobil. Itu setelah didoain masih tanya, mereknya apa merek? Jadi itu Mbah Hamid jawab, ya paling Holden itu, paling Holden. Itu nyari mobil itu ya adalah dapatnya Holden. Suatu saat Mbah Bisri ditudang Mbah Hamid gak dikasih bisaroh, karena utangnya sudah banyak Mbah Hamid, Mbah Bisri ini utang tadi, utang doa tadi. Itu ya gak dikasih besar, ya gak mau kesang apa-apa kelambimu kayak aku. Didol sama muhibbinya Mbah Hamid, itu harganya melebihi jatah bisaroh. Ketemu Mbah Hamid, Kang, susu Kang, mergo. Jadi dulu itu rileks, makanya ini yang diceritakan ke Zofur. Sebetulnya kalau kiai-kiai itu bersanat itu ya rileks, hidupnya itu rileks. Karena rileks ini perlawanan terhadap kemungkaran.